Namaku Adi. Setelah kepergian nenek, aku memutuskan pindah ke rumah warisannya yang sudah puluhan tahun tak berpenghuni. Aroma apek dan lembab menyambutku saat pertama kali membuka pintu. Aku tahu, rumah ini pasti menyimpan banyak cerita dari masa lalu. Tapi aku sama sekali tidak tahu kalau salah satu ceritanya akan menjadi mimpi burukku yang paling nyata. Saat sedang membersihkan gudang yang penuh debu, aku menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada sebuah boneka porselen antik. Gaun putihnya kusam, rambutnya ikal gelap, dan matanya terbuat dari kaca yang lebar dan kosong. Boneka nenek masih utuh. Aku pikir lumayan buat pajangan. Antik juga. Aku meletakkannya di rak buku di ruang tamu, menghadap langsung ke sofa tempatku biasa bersantai. Malam pertama berlalu tanpa insiden, tapi keanehan mulai terasa di hari kedua. Pagi itu, saat aku keluar dari kamar, aku melihat posisi boneka itu sedikit bergeser. Kepalanya miring ke kanan. Perasaanku saja, atau boneka itu bergerak. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin aku hanya lelah. Siangnya, saat di dapur, aku mendengar suara klik pelan dari arah ruang tamu. Aku menoleh, tapi tidak ada apa-apa di sana. Malam harinya, aku mulai merasa ada yang terus-menerus mengawasiku. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan mata kaca boneka itu selalu terlintas di pikiranku. Aku mulai benar-benar takut. Aku mengambil boneka itu dan memasukkannya ke dalam lemari, lalu menguncinya rapat-rapat. Mungkin aku cuma kelelahan, kataku pada diri sendiri, mencoba menenangkan hati. Tapi malam berikutnya, aku terbangun di tengah malam karena suara ketukan dari dalam lemari. Awalnya pelan, lalu semakin cepat dan semakin kuat. "Siapa di sana?" Aku berteriak sambil memberanikan diri mendekati lemari. Perlahan, aku melihat pintu lemari itu sedikit terbuka. Boneka itu duduk di ambang pintu, menghadapku dengan senyum porselennya yang dingin. Tiba-tiba, suara tawa anak kecil yang melengking memenuhi seluruh ruangan. Ketakutanku bukan lagi sekadar bayangan. Boneka itu hidup. Aku panik dan mundur menjauh. Boneka itu perlahan jatuh dari ambang lemari. Lalu kepalanya bergerak menoleh, seolah menatap lurus ke arahku. Saat itu, aku teringat cerita nenek tentang seorang gadis kecil yang meninggal tragis di rumah ini bertahan-tahan yang lalu. Dia adalah sepupu nenek, pemilik asli boneka itu. Arwahnya tidak pernah benar-benar pergi. Boneka itu kini tergeletak di lantai. Kepalanya miring ke sudut yang tidak wajar. Mata kacanya menatap lurus ke depan, seolah menusuk jiwaku. Sejak saat itu, aku tidak pernah bisa tidur tenang lagi di rumah ini. Setiap malam, aku bisa merasakan sepasang mata kecil mengawasiku dari sudut ruangan yang gelap. Matanya adalah mata boneka itu.